Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Mudah-mudahan bersama kita di kajian ini menjadikan jalan mudah bagi kita menuju surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mempermudah jalan baginya menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Akhwani wa ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita akan bahas 34 amalan penghapus dosa bagian pertamanya. Ya Pak? Baik. Dimulai dari halaman 57. Sudah ketemu? Jadi sebelum 57 itu semua pembukaan. Ya. Jadi amalan pertama sudah ketemu ya? Baik. Saya ingin menyampaikan secara umum bahwa setiap amal saleh yang kita lakukan itu, satu, mendatangkan pahala buat kita. Yang kedua, menggugurkan dosa kita. Yang keempat, akan menghadirkan kehidupan yang baik buat kita. Satu, pada dalil umum bahwa setiap amal saleh yang kita lakukan pasti akan mendapatkan kebaikan atau pahala. Bahkan kita ingin mengamalkan kebaikan dan kebaikan itu tidak kita amalkan, maka kita sudah dapat pahala. Kalau kita mengamalkannya, pahalanya adalah 10, 700 dan berlipat-lipat. Itu sudah jelas. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan pahala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan melihat kebaikannya. Kemudian yang kedua, setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, "Ittaqillaha haitsuma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kalian kepada Allah dan ikutilah perbuatan jelek dengan kebaikan, karena sungguh kebaikan itu menghapus
dosa, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap amalan itu akan mendatangkan kehidupan yang baik buat kita. Berdasarkan Al-Quran pada surah 16 ayat 97, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, baik laki maupun perempuan, min dzakarin dari laki-laki, au untha atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami anugerahkan kehidupan yang baik. Jadi orang beramal soleh itu tidak hanya mendatangkan pahala, tidak hanya menggugurkan dosa, akan mendatangkan kehidupan yang baik buat kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka hidup kita menjadi tidak tenang, hidup kita menjadi tidak nyaman. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bernama Nawas bin Sam'an. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithmi, tentang kebaikan dan dosa. Qala, Rasulullah menjawab, al birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithm, adapun dosa, ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas, dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah, tidak tenang, tidak ada kenyamanan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Al-Quran surat 20 ayat 124. Jadi Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita lakukan, satu, mendatangkan pahala, dua, menggugurkan dosa, yang ketiga akan menghadirkan kehidupan yang baik. Nah, kemudian secara spesifikasi beberapa amal ya, akan menggugurkan dosa-dosa kita. Yang pertama adalah amalan memeluk Islam. Lihat pada halaman 57. Amalan memeluk Islam bagi orang yang tadinya tidak Islam, kemudian dia memeluk Islam. Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata, kata beliau, perhatikanlah ayat Quran ini surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini di buku ayatnya dipotong. Itu panjangnya seperti tadi yang saya baca. Saya ulangi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah selalu membuka harapan buat kita. Allah selalu membuka maafnya buat kita. Persoalannya tinggal kita mau atau tidak. Saya ulangi, Allah tidak pernah menutup pintu maafnya buat kita, dan Allah membuka lebar-lebar maafnya buat kita. Persoalannya kita mau atau tidak. Dalam satu hadis yang sahih, ini hadis qudsi, berjalur dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ulama mengatakan hadisnya hasan sahih. Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam,
innaka ma da'awtani wa rajawtani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selama engkau masih berharap kepadaku dan selama engkau masih meminta kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelam. Ya ibna Adam, law balagat dunubaka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sampai ke langit sebanyak awan di langit, lalu engkau memohon ampun, maka ku ampuni. Ya ibna Adam, law ataitani bikurabil ardi al-khataya thumma laqaitani la tushriku bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi, lalu engkau menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, kau memohon ampun kepada aku, apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku pun akan datang menemuimu dengan ampunan seisi bumi pula. Ikhwani wa ikhwati fillah, Allah maha membuka maafnya buat kita. Tak ada dosa yang Allah tak maafkan jika kita mau datang. Persoalannya bagi kita yang sudah Islam, jangan pernah menunda waktu untuk datang kepada Allah memohon ampun. Karena demi Allah, kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah ingatkan kita pada surat 31 ayat ke-34 di ujung ayat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Karena itu jangan pernah mengatakan nanti, jangan pernah mengatakan masih ada waktu, jangan pernah berkata saya masih muda. Wallahi kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan esok, dan kita pun tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal. Karena ketika waktu kematian datang, penyesalanlah yang akan terjadi. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba, dan Allah maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Nah saudara-saudaraku, Allah maha pengampun. Allah tak pernah menutup ampunannya. Allah maha penyayang, sayangnya tidak pernah terbilang. Tapi jangan pernah kita menunda untuk datang memohon ampun kepada Allah. Penyesalan akan terjadi ketika kematian datang. Karena itu Allah memotivasi, ayo segera-segera. Quran surat 3 ayat 133. Surat ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian
Bersegeralah kalian kepada apa? Ampunan dari Rabb kalian. Cepat datang memohon ampun kepada Allah. Dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Pada Quran surat yang lain Allah juga menjelaskan pada surat 57 Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Surat 57 ayat 21. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Berlomba-lomba. Ayo cepat. Al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu ini seperti hembusan nafas yang takkan pernah kembali. Bagaimana mungkin kita terus menumpuk dosa sementara umur kita makin hari makin berkurang? Taubat kemudian kita tunda. Wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita ini makin hari makin berkurang, sedang dosa kita makin hari makin bertambah. Wa kaifa ihtimal, lalu bagaimana kita kelak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Umur kita makin berkurang, sedang dosa kita makin bertambah. Lalu bagaimana kita kelak menghadap Allah? Ingat, Nabi Adam karena satu kesalahan diusir dari surga. Lalu bagaimana kita menumpuk kesalahan tapi kita berharap surga? Nabi Adam diusir dari surga karena satu kesalahan. Sementara kita menumpuk kesalahan, namun kita berharap surga. Qultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha. Kalian semua mengatakan cinta surga, rindu surga, ingin masuk surga. Walam ta'malu laha, tapi kalian tidak mengamalkan amalan yang akan mengantarkan kalian ke surga. Atau kita berkata, qultum nakhafun nar. Kalian semua berkata, kami tak ingin masuk neraka, kami takut dengan siksa neraka. Warahantum anfusakum, tapi kelakuan kalian adalah kelakuan yang menyebabkan kalian terjerumus ke neraka. Ikhwani wa ikhwati fillah, ayo kita renungkan. Baik, kembali kepada buku, bahwa memeluk Islam itu menjadi penghapus dosa pada masa lampaunya. Tapi dimulai oleh Al-Hafidh Imam Ibn Katsir, dinukil oleh penulis ini bahwa sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kata Imam Ibn, kata buku ini adalah seruan Allah bagi orang-orang yang berdosa, baik dari kaum kafir maupun kaum lainnya, agar bertaubat dan kembali kepada Allah. Ada satu pintu, yang pintu itu lebarnya jika kita mau menempuhnya membutuhkan waktu dengan berkuda sangat cepat, antara 40 sampai 70 tahun. Begitu lebarnya pintu itu. Dan pintu itu tidak pernah ditutup sampai matahari terbit dari barat. Itulah pintu taubat. Ada satu pintu yang jika kita mau menempuhnya, karena begitu lebarnya pintu itu, maka kita membutuhkan waktu 40 sampai 70 tahun dengan berkuda sangat kencang. Dan pintu itu tidak pernah ditutup sampai matahari terbit dari barat. Itulah pintu taubat. Sayangi, cintai diri kita, karena sesungguhnya Allah menyayangi dan mencintai kita. Cuma saja kadang-kadang kita yang tidak sayang dan tidak cinta kepada diri kita sendiri. Allah bentangkan ampunannya, tapi kita tidak mau datang. Allah berikan amalan-amalan penggugur dosa, tapi amalan itu tidak pernah mau kita lakukan. Tapi kata-kata kita selalu berkata, saya ingin masuk surga. Coba renungkan kembali.
Nah, ayat tadi surat 39 ayat 53, kata penulis buku ini adalah seruan Allah buat orang-orang yang berdosa, baik yang kafir maupun yang tidak, agar cepat kembali kepada Allah. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, dinukilkan dari Abdullah ibn Abbas bahwasanya dahulu orang-orang kafir sering membunuh, berzina, membunuh, berzina. Lantas mereka kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya apa yang engkau dakwahkan ini amat baik. Itu yang mereka akui, sungguh apa yang kau dakwahkan ini sangat baik. Sebelum saya jauh menyampaikan peringatan buat kita menyampaikan risalah Al-Quran was Sunnah, dinul haq, agama yang benar. Maka tolong sampaikan dengan cara yang baik. Jangan kebaikan ini disampaikan dengan cara yang tidak baik. Demi Allah, hasilnya pun tidak akan baik. Rasulullah menyampaikan dakwah risalah itu, kebaikan-kebaikan Al-Quran, As-Sunnah dengan cara yang baik. Jangan sampaikan agama yang baik ini dengan cara yang tidak baik, karena nanti hasilnya tidak akan pernah baik. Kata yang dipilih kasar, tidak ada kelembutan, nanti akan ditangkap dengan cara yang tidak baik. Sahabat Anas menuturkan, Rasul bersabda, yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Permudahlah oleh kalian, jangan pernah kau persulit. Sesuatu yang simpel jangan dibikin ribet. Sesuatu yang kecil jangan dibesar-besarkan. Kita ini sering kali membesarkan sesuatu yang tak pantas untuk dibesarkan. Orang membicarakan kita tak perlu melabrak datang. Cukup maafkan saja dia. Bukankah keuntungan buat kita? Kenapa? Di saat nanti di akhirat kita akan mendapatkan limpahan pahala dari dirinya. Jadi perkara kecil jangan dipersulit. Wabashiru wala tunaffiru. Buatlah orang cinta dengan kebaikan, jangan pernah kau buat orang lari dari kebaikan. Bagaimana caranya orang cinta dengan kebaikan? Maka kita jadi orang baik dulu, kita berakhlak mulia, kita santun, kita lembut, maka orang akan cinta dengan kebaikan. Bagaimana penyeru kebaikan tanpa akhlak, penyeru kebaikan tapi tidak bermoral dengan baik dan menyampaikannya dengan kasar, sungguh orang akan lari dari kebaikan. Sampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Bukankah ini pesan Allah dalam Al-Quran? Surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka, ajaklah mereka ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah, ke jalan agama yang benar. Dengan apa? Dengan hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Dengan tutur kata yang baik, pemilihan diksi yang baik. Dengan tutur kata yang lembut. Itulah Rasulullah. Sahabat Anas menuturkan, ma masistu dibahan aw hariran alyana min kaffi Rasulillah. Aku tak pernah memegang sutra yang tebal maupun yang tipis, yang halusnya lebih halus daripada telapak tangan Nabi. Kenapa kalau kita bisa berkata dengan lembut kita mesti berteriak? Kenapa kalau kita bisa memilih diksi yang baik harus memilih kata yang tidak baik? Rasulullah menyampaikan agama dengan diksi yang baik. Rasulullah menyampaikan agama dengan intonasi yang baik, dengan kelembutan, tidak ada makian, tidak ada celaan dan tidak ada hinaan.
Itulah akhlak. Tayyib, kembali ke buku ini. Orang-orang kafir pada masa itu, mereka biasa berzina karena wanita tidak ada harganya. Mereka memperlakukan wanita seenaknya. Lalu Islam datang memuliakan wanita, walaupun banyak wanita tidak mau dimuliakan. Bayangkan, wanita suruh di rumah, dia dijadikan ratu, berdandan bersolek di rumah. Tapi wanita hari ini tidak mau dimuliakan, dia lebih asik berkeliaran di jalanan sana. Dia dimuliakan jadi ratu, tapi dia lebih asik jadi pengembara. Jadi di zaman itu orang-orang kafir membunuh, berzina. Lalu dia datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sungguh baik apa yang kau dakwahkan ini, sungguh mulia apa yang kau dakwahkan ini." Lalu mereka berkata, "Muhammad, andai saja engkau memberitahu kami pelebur-pelebur dosa-dosa yang pernah kami perbuat." Karena mereka sadar mereka melakukan perkara yang keliru. Maka turunlah Quran surat 25 ayat 68 sampai 71. Saya ulangi. Orang-orang kafir datang kepada Rasulullah. Mereka biasa membunuh, mereka biasa berzina. Lalu mereka berkata, "Sungguh baik apa yang kau dakwahkan Muhammad. Andai engkau memberitahu kami amal-amal pelebur dosa." Maka turunlah Quran tadi, surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Walladzina, dan orang-orang, la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yang tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain. Dia tidak mempersekutukan Allah. Tidak dia solat, tetapi juga dia kedukun. Dan orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain, dia tidak syirik. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan mereka yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan orang-orang yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Apa alasan yang benar? Kata Nabi dalam hadis yang lain, "Ya la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalath." Tak halal darahnya orang beriman, tak boleh dibunuh kecuali satu di antara tiga alasan. Satu, al-thayyibuz zani, orang sudah tua bersuami beristri berzina. An-nafsu bin nafsi, seseorang yang membunuh maka dibunuh, itu namanya qisas.
wattariku lidini, dan meninggalkan agama. Orang-orang yang tidak menyeru beserta Allah Tuhan yang lain, dan orang-orang yang tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Ayat 69-nya Allah bilang, barang siapa melakukan hal demikian, wa may yaf'al dzalika, siapa melakukan hal demikian, mempersekutukan Allah, membunuh, berzina, maka dilipat gandakan azabnya kelak di hari kiamat. Yudha'af lahul 'adabu yaumal qiyamah, dilipat gandakan azabnya kelak di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di neraka dalam keadaan hina. Anda tetap menjadi orang kafir, menjadi musyrikin, Anda tetap menjadi orang yang suka membunuh, Anda tetap menjadi seorang penzina, maka hukumannya dilipat gandakan oleh Allah di hari kiamat dan kekal di neraka dalam keadaan hina. Illa man taba, kecuali barang siapa yang bertaubat, wa amana, kemudian beriman, memeluk Islam, wa amila amalan salihah, lalu dia beramal saleh, dia bertaubat, berhenti dari perbuatan itu, lalu dia beriman, dia meluk Islam, lalu dia ganti semua perbuatan jelek tadi dengan amalan-amalan saleh, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah yang diganti oleh Allah semua perbuatan jeleknya dengan kebaikan. Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba, dan barang siapa bertaubat, wa amila salihan, dan beramal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, sesungguhnya orang itu orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Begitu disajikan dalam buku ini pada halaman 58. Ini tidak semuanya pegang buku ya. Yang pegang buku kalau bisa dibaca dulu di rumah jadi tahu isinya. Ini ada yang sudah membaca pembukaannya. Khatamkan dulu buku ini dibaca, nanti ketika kajian tahu isinya apa yang saya sampaikan. Ini bukunya ketemunya sama Ustadz kalau lagi kajiannya 3 bulan sekali. Mana ceritanya coba? Masya Allah. Saya sering berkata, Imam Syafi'i datang ke Imam Malik untuk belajar kitab Muwatta. Imam Malik tanya sama Imam Syafi'i, wahai Syafi'i, apakah engkau sudah membaca kitab Muwatta itu, engkau mau belajarnya? Kata Imam Syafi'i, aku sudah menghafalnya, baru datang untuk belajar. Ini jangankan baca, bukunya pun belum punya. Kan cilaka ini Pak. Dibeli ya Pak ya, saya kalau mau ngaji benaran. Sebab orang belajar itu syaratnya ada 6 kalau mau berhasil. 1, ada akal. Kalau nggak ada akal nggak bisa. Ada akal tapi tidur sama dengan tidak punya akal. Betul atau tidak? Harus ada akal. Kemudian yang kedua apa? Bersungguh-sungguh. Dalam belajar itu harus bersungguh-sungguh. Tidak bisa antum belajar, yang penting saya bisa kajian. Jangan. La yustata'al ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak mungkin kita raih dengan cara memanjakan tubuh. Kudu serius. Tanpa keseriusan kita tidak bisa. Yang ketiga, kudu sabar dalam menuntut ilmu. Yang keempat, harus ada bekalnya, ada kitabnya, ada bukunya, ada qalamnya, ada catatannya.
Itulah syarat orang menuntut ilmu. Kemudian apa lagi? Mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya. Lalu apa lagi? Tuluz zaman, waktunya panjang. Artinya apa? Ada continuity. Itu syarat orang belajar. Satu saja ditinggalkan, maka antum tidak akan berhasil. Satu, ada akal. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, ada bekalnya. Yang kelima, ada pembimbingnya, mengikuti apa yang disampaikan. Yang keenam, waktunya kontinuitas. Jangan hari ini ngaji, nanti 8 bulan lagi baru ngaji lagi. Tidak begitu. Ya, baik, kembali kepada buku ya. Jadi akhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya sudah sampaikan ayat yang pada surat 39 ayat 53. Lalu kemudian dikatakan, sebab munculnya riwayat ini adalah sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa tidak ada kafarat bagi dosa-dosa yang pernah dilakukan hamba pada masa jahiliyah, semisal menyembah berhala, membunuh, berzina, menyakiti orang lain, serta keburukan lain. Maka dari itu diturunkanlah ayat surat 39 ayat 53. Jadi ikhwani wa ikhwati fillah, orang kalau sudah memeluk Islam, maka dosa-dosa lampaunya dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Dimaafkan. Ada satu hadis dituturkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aslamal abdu," apabila seorang hamba masuk Islam, "fahasuna islamuhu," dan kemudian bagus keislamannya. Barang siapa masuk Islam kemudian bagus keislamannya. Emang ada orang masuk Islam kemudian Islamnya tidak bagus? Nih, perhatikan. Orang masuk Islam itu ada dua cara jalannya. Satu, ada orang masuk Islam karena dari fikir menuju zikir. Ada yang dari zikir menuju fikir. Ada orang masuk Islam itu karena kita memang turunan Islam. Betul atau tidak? Karena kita lahir dari orang tua yang Islam. Kita menjadi Muslim. Lalu kita belajar Islam, lalu mengetahui dan begitu kuat Islam kita. Ada orang yang Islam tidak karena orang tua yang Islam. Dia belajar Islam, terus belajar. Dia diberi hidayah dan dia masuk Islam, sehingga dia yakin dengan kuat pada keislamannya. Nah, ada orang itu yang dia masuk Islam bukan karena keyakinan dan bukan karena dia belajar Islam. Mungkin hanya karena sekedar ingin menikah. Lalu setelah Islam, setelah menikah dia tidak belajar Islam. Apakah baik Islam seperti itu? Tidak. Dia memeluk Islam tapi tidak pernah menjalankan syariat Islam. Karena memang tendensi masuk Islamnya bukan untuk masuk Islam, tetapi hanya karena untuk menikah. Maka yang masuk Islam seperti ini, apakah dimaafkan dosa-dosanya? Tidak. Tidak. Karena dia masuk Islam bukan karena keyakinan, hanya karena ingin menikah. Orang yang seperti ini masuk Islam, saya pastikan dia tidak akan pernah belajar Islam. Saat dia tidak pernah belajar Islam, lalu bagaimana akan bagus keislamannya? Tidak mungkin. Maka yang dituturkan oleh Rasulullah berjalur dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza aslamal abdu," ya, jika seorang masuk Islam, fahasuna islamuhu, ya, dan bagus keislamannya. Dia kemudian salat, dia kemudian melakukan kewajiban-kewajibannya, dia meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa yang akan terjadi? Yukaffirullahu anhu
kulla sayyi'atin, maka Allah akan menghapus seluruh kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan sebelum masuk Islam. Jadi masuk Islamnya, lalu kemudian Islamnya baik. Tidak dengan orang yang masuk Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam. Dia masuk Islam tapi tidak salat. Dia masuk Islam tidak pernah belajar Islam. Dia masuk Islam tetap melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tetap minum khamr, tetap judi. Bukan begitu. Tetapi idza aslama al-'abdu, jika seorang hamba memeluk Islam, ya fahasuna islamuhu, lalu kemudian keislamannya itu baik, dia lakukan perintah-perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, yukaffirullah, maka dihapus oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, anhu, dari orang tersebut, kulla sayyi'atin, setiap keburukannya, kana zalafaha, yang masa dahulu dia lakukan. Kalau Islamnya baik. Kalau Islamnya tidak baik, wa kana ba'da dzalikal qisas, maka setelah dia memeluk Islam baru kemudian diperhitungkan kembali itu. Setiap dosa dihitung, setiap beramal soleh diberikan balasan. Kalau dia sebelum Muslim, seluruh amal solehnya tidak bermakna, seperti debu yang berterbangan, seperti fata morgana. Dosanya dimaafkan setelah dia memeluk Islam dan Islamnya baik. Lalu wa kana ba'da dzalika al-qisas, setelah dia memeluk Islam baru semuanya diperhitungkan. Yang tadinya ketika masuk Islam dia berbuat dosa, baru kemudian diperhitungkan. Kebaikannya juga jadi diperhitungkan. Yang tadinya seperti fata morgana, yang tadinya seperti debu yang berterbangan. Ketika dia memeluk Islam, maka semua diperhitungkan. Bagaimana perhitungannya? Kata Nabi, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan yang dia lakukan akan dibalas dengan 10. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan yang dia lakukan akan dibalas berapa? 10. Jadi tidak ada, Pak, orang berbuat baik balasannya itu sama, nggak ada, berlipat. Bahkan ada satu perbuatan baik yang pahalanya itu nggak ada hitungannya, yaitu pahalanya tanpa batas. Satu kebaikan yang dia lakukan pahalanya tanpa batas. Apa itu? Apa? Kesabaran. Quran surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh disempurnakan bagi orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Karena memang berat. Orang semua bisa sholat, orang bisa puasa, orang bisa berzakat, orang bisa umrah. Tapi orang yang sholat, puasa, zakat belum tentu bisa sabar. Belum tentu. Karena itu balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sungguh besarnya pahala yang kalian raih itu berbanding lurus dengan besarnya cobaan yang kalian hadapi. Mana lebih susah? Salat atau sabar? Salat atau sabar? Wong baru salat aja udah gak sabar. Sendalnya hilang satu, wah marahnya luar biasa dia. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, lalu kemudian ila 700 di'fin,
Jadi satu kebaikan yang kalian lakukan ketika sudah memeluk Islam, maka dibalas oleh Allah kebaikan itu dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Apa contoh Ustaz? Orang beramal lalu kemudian amalan itu dilipat gandakan sampai 10. Antum baca Quran, satu huruf saja dibalas berapa? 10. Satu huruf. Alif Lam Mim itu berapa huruf? 3. Bayangkan. Tapi dibalas seperti itu jika kita membacanya dengan tulisan aslinya. Kalau dengan tulisan Latin tidak. Makanya belajar. Belajar apa? Baca Al-Quran. Udah terlambat Ustaz? Enggak ada terlambat. Enggak ada. Enak betul orang Islam itu tinggal duduk, dia baca Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Coba berapa huruf sudah itu? Nikmatnya jadi umat Islam. Tidak hanya pahala yang satu huruf, 10. Bahkan kata Rasulullah, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u al-Qur'an, kata Nabi, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu, karena sesungguhnya Quran itu ya'ti yawmal qiyamati, nanti akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi. Apa? Memberi syafaat bagi siapa? Bagi yang membacanya. Rugi ya akhwah, antum ada Quran di rumah antum tak baca. Tahu enggak? Nanti Quran itu akan datang memberi persaksian kepada Allah. Ya Rabb, mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fi fayushaffa'. Rabb, dulu saya larang orang ini tidur di malam harinya karena dia membaca aku, ya Allah, membaca Al-Quran, maka perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya, maka diperkenankan syafaatnya. Ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi ketika dia sudah masuk Islam, baru diperhitungkan apanya? Amalnya, dibalas 10 sampai 700. Apa contoh yang 700? 10 contohnya baca Quran. Kalau yang 700 bersedekah. Surat Al-Baqarah 261. Matsalul ladzina yunfiquna kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu benih. Yang satu benih itu akan 7 tangkai. Masing-masing tangkai berbuah 100. Satu Anda berikan 700, Allah berikan nilainya. Dan dilipat gandakan lagi oleh Allah bagi siapa yang dikehendaki. Tapi tolong ya, yang dimaksud 700 itu pahala. Bukan antum hari ini kasih motor, besok diganti Innova. Bukan itu. Ayo sedekah motor, besok diganti Kijang. Itu pahala. Akhirnya banyak orang melakukan perbuatan ibadah tapi bertujuan dunia namanya. Kan ada tuh dulu ya, iming-iming kayak gitu. Ayo punya motor, kasih motornya, nanti diganti dengan Kijang. Syama, anak kok agama dibuat main-main. Ya nggak ngerti Pak, nggak ngerti agama. Jadi berbisnis itu namanya. Bisnisnya dunia. Berbisnis dengan Allah yang disebut lan tabur, tidak akan pernah merugi, adalah berbisnis akhirat. Jelas ya? Baik. Selanjutnya wasayyi'atu, dan setiap perbuatan jelek
Ketika sudah masuk Islam, bimithliha, hanya dibalas dengan seumpama. Kalau berbuat jelek, balasannya hanya seumpama, seperti kejelekan yang dia lakukan. Tapi kalau berbuat baik, dilipat gandakan. Illa ayyatajawazallahu anha, kecuali kalau Allah mengampuninya, maka tak ada balasan baginya. Nah, jadi amalan pertama bagaimana? Amalan pertama sebagai penggugur dosa, masuk Islam. Kalau Islamnya baik. Saya ulangi ya, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, idza aslamal abdu, jika seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, ya, kemudian keislamannya baik, dia taat, dia lakukan perintah Allah, dia jauhi larangan Allah, yukaffirullahu anhu, maka Allah menghapus darinya kejelekan, kullas sayyi'atin, seluruh kejelekannya, kana zalafaha, yang pernah dahulu dilakukan. Wa kana ba'da dzalika al-qisas, setelah dia memeluk Islam baru seluruhnya ada perhitungan. Nah, yang tadinya sebelum Islam kebaikan yang dia lakukan tak guna, fata morgana, semua kejelekannya sudah dimaafkan. Yukaffirullahu anhu kullas sayyi'atin, maka dimaafkan seluruh kejelekannya. Wa ba'da dzalika al-qisas, setelah dia masuk Islam baru kemudian ada perhitungan-perhitungan. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha, setelah masuk Islam kau lakukan kebaikan, maka 10 balasannya, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Wasayyi'atu bimithliha, sedangkan kejelekan dan kejelekan yang dilakukan balasannya hanya 1, seumpama saja. Illa ayyatajawazallahu anhu, kecuali Allah memaafkan, maka tidak ada perhitungan. Jelas? Jadi amalan pertama penghapus dosa adalah masuk. Oh, kita sudah masuk Islam Pak Ustaz. Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, man ahsana fil islami lam yu'akhad bima amila fil jahiliyati, wa man asa'a fil islami ukhidha bil awwali wal akhiri. Barang siapa berbuat baik dalam Islam, maka dia tidak akan dihukum karena dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa jahiliyah. Sedangkan barang siapa berbuat buruk dalam Islam, maka dia akan dihukum karena dosa-dosa yang pertama sebelum memeluk Islam dan yang terakhir setelah memeluk Islam. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, itu amalan pertama. Sekarang amalan kedua, sebagai penggugur dosa. Ini amalan yang agak memang berat-berat, ya. Yang kedua adalah amalan penggugur dosa adalah bertauhid. Tahu antum tauhid? Apa bertauhid? Mengesakan Allah. Bertauhid, mengesakan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Sekarang ada enggak orang yang menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain? Meminta sama Allah tapi juga meminta kepada yang lain. Ada. Dia sholat tapi dia ke dukun. Dia sholat tapi dia minta ke kuburan. Ada enggak? Gimana? Sekarang saya tanya, pelan-pelan, mohon maaf, orang meninggal itu bisa mandi enggak? Bisa mandi atau tidak? Dimandikan atau tidak? Dimandikan. Orang meninggal bisa pakai baju enggak? Dipakaikan enggak oleh kita? Dikafani. Orang meninggal bisa sholat enggak? Disolatkan enggak atau tidak? Disolatkan. Kita minta sama dia, gimana itu? Halo? Halo? Coba pikirkan.
Aneh kan? Dia mandi aja nggak bisa dia mandiin. Dia pakai baju, kita pakaiin kain kafan. Dia sholat, kita sholatin. Kita minta sama dia, masuk akal apa enggak? Coba direnungi. Jadi minta ke siapa? Ke Allah. Lalu berkata, "Ma na'budullaha illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Saya tidak menyembah dia, tapi saya hanya menjadikan dia perantara agar saya dekat dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Bagaimana tidak diajarkan? Ikhwah, jelas ya? Jelas apa enggak nih? Alhamdulillah. Jadi tauhidkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tauhidkan Allah. Siapa saja yang memurnikan tauhid untuk Allah akan memperoleh hasil berupa penghapusan dosa. Yang pasti memurnikan tauhid sebagai syarat bagi terhapusnya dosa-dosa hamba. Kalau kita tidak bertauhid, apapun yang kita lakukan enggak guna. Tidak ada gunanya. Hai, perhatikan. Ada orang menyembah Allah, tapi dia mempersekutukan Allah. Lihat, renungkan baik-baik, ana sampaikan. Yang pertama, antum buka Quran surat keempat ayat 48. Surat keempat ayat 48. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan ayatnya ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak memaafkan dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Allah memaafkan dosa selain hal tersebut bagi yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa mempersekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, sungguh dia telah berada pada dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Itsman 'azima. Maka ketika seorang sahabat tanya kepada Rasulullah mengatakan, "Maukah kalian kuberitahu tentang dosa-dosa besar?" 3 kali Rasulullah mengatakan, yang pertama adalah mempersekutukan Allah. Karena itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda. Kata Abu Darda, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi-tis'in." Saya pernah dinasihati oleh Rasulullah dengan 9 nasihat. Satu di antaranya adalah la tusyrik billahi syai'an wa in quttita aw khurrita. Janganlah pernah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sekalipun engkau akan dipenggal lehermu atau engkau akan dibakar. Itu ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, hadis nomor 18 di bab itu. La tusyrik billah, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah. Wa in kuttita aw khurrita, sekalipun lehermu akan dipenggal atau engkau akan dibakar. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi, bagaimana siksaan yang terjadi kepada seorang sahabat, yaitu Yasir, pendatang dari Yaman, menikah dengan Sumayyah, seorang budak, punya anak namanya Amr. Bagaimana siksaan yang terjadi. Tapi apakah menggoyahkan imannya, tauhidnya? Sama sekali tidak. Dan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud. Maka jangan pernah menyekutukan Allah. Yang kedua, coba antum perhatikan, mempersekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Ya, mempersekutukan Allah itu dianggap tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sehingga kembalinya agak rumit.
Quran, surat yang sama, ayat 116, surat keempat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak memaafkan dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Allah memaafkan dosa selain hal tersebut bagi yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad dhalla, sungguh telah tersesat, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Orang tersesat dekat mudah dia kembali, tapi tersesat jauh dia akan sulit untuk bisa kembali. Ikhwani wa ikhwati fillah, itulah syirik. Maka mentauhidkan Allah, keniscayaan, keharusan. Tauhid itu adalah sebagai prasyarat bagi terhapusnya dosa-dosa yang kita lakukan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tanpa mentauhidkan Allah, maka itu tak bernilai apa-apa. Dan ingat Bapak Ibu, kalau kita bertauhid, perhatikan baik-baik, hidup kita akan tenang, dan hidup kita akan selalu berada dalam petunjuknya Allah. Keimanan yang benar akan membawa ketenangan hidup kita, rasa aman, dan dalam hidup ini kita akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Al-Quran surat ke-6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanakum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang dia tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan syirik, maka bagi mereka rasa aman dalam hidupnya. Tidak ada ketakutan nanti gimana, nggak ada itu. Nggak ada rasa takut buat orang yang beriman. Wahum muhtadun, dan mereka senantiasa berada dalam petunjuknya Allah. Tidak gampang terpeleset hidupnya, berada dalam petunjuknya Allah. Iman ya akhwat. Tapi saat kita melakukan syirik, syirik itu satu tadi dosa besar, yang kedua kemudian kesesatan yang sangat jauh. Dan lihat akhi, karena syirik yang kita lakukan itu bisa menggugurkan, menghancurkan amal-amal soleh yang kita lakukan. Saya ulangi, syirik yang kita lakukan bisa menghancurkan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Coba buka Quran surat ke-6 ayat 88. Renungkan itu baik-baik. Surat berapa? 6, surat Al-An'am ayat ke-88. Saya potong ya ayatnya ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ujungnya itu, walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah. Walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah, lahabita anhum, niscaya lenyaplah dari mereka. Apa yang lenyap? Makanu ya'malun, amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Kata siapa ini? Kata Quran, bukan kata saya. Maka hindari perbuatan syirik, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, mempersekutukan Allah, jauhi. Walau asyraku, seandainya mereka mempersekutukan Allah, lahabitu anhum, maka lenyaplah dari mereka makanu ya'malun, amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Ayo, masih mau mempersekutukan Allah? Oh, ini gara-gara ini nih, cincin nih, aneh bisa terbang.
selama beli tiket Garuda. Ya Allah, aneh-aneh aja. Ya Allah, hati-hati ya ikhwan. Jelas ya? Adakah ayat yang lain? Ada juga dalam Quran surat 39 ayat 65. Surat Az-Zumar. Surat ke-39 ayat 65. Sudah ketemu? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu Muhammad, la in asyrakta, seandainya engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, niscaya akan hapuslah amalanmu. Betul atau tidak? Wala takunanna minal khasirin, dan niscaya kamu termasuk orang-orang yang merugi. Tauhidkan Allah, menggugurkan dosa-dosa kita, dan itu menjadi prasyarat diterimanya dan bermanfaatnya amal. Mempersekutukan Allah dosa yang sangat besar. Mempersekutukan Allah kesesatan yang sangat jauh. Mempersekutukan Allah menyebabkan hancurnya amalan-amalan yang kita lakukan. La yahbatanna amaluka. Maka yuk pertahankan akidah. Bahkan dengan mempersekutukan Allah, Allah mengharamkan surga. Orang yang mempersekutukan Allah diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Dan tempat orang-orang yang mempersekutukan Allah adalah neraka. Lalu saya menyampaikan ini, lalu saya dibilang, kayak ustadz aja yang punya surga sama neraka katanya. Enggak. Yang punya siapa? Yang punya surga siapa? Yang punya neraka siapa? Siapa yang memberitahu engkau akan masuk surga mesti begini-begini? Allah. Siapa yang memberitahu kalau engkau begini-begini engkau akan masuk neraka? Termasuk yang saya sampaikan, engkau mempersekutukan Allah, haram surga kata yang punyanya Allah. Engkau mempersekutukan Allah, tempatmu neraka, yang punya neraka Allah. Bukan ustadz yang ngomong itu. Ustadz hanya menyampaikan. Quran surat 5 ayat 72. Sebab kadang-kadang tuduhannya kayak ente yang punya surga aja katanya. Enggak, aneh nyampein firman yang punya surga. Iya kan? Terus mau disalahin begitu? Ikhwani wa ikhwati fillah. Sudah ketemu belum? Surat berapa? 5 ayat 72. Innahu, ini saya potong loh. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Betul apa enggak? Innahu, sesungguhnya, may yusyrik billah, orang yang mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah dengan faqad harramallah, maka sungguh Allah telah mengharamkan. Siapa yang mengharamkan? Siapa dia? Allah yang punya surga atau bukan? Kalau yang kata punya surga haram, gimana? Ana punya rumah, ada orang ana bilang haram orang itu masuk rumah ana, kan ana yang punya. Ya jangan, yang punya surga Allah, Allah yang mengharamkan. Faqad harramallah, sungguh Allah telah mengharamkan alaihi, atas orang yang mempersekutukan Allah, al jannata, surga. Yang punya surga yang enggak bolehin bukan saya. Jadi orang mempersekutukan Allah diharamkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.
Jelas ya? Ya, tauhidkan Allah menjadi prasyarat diterimanya amal dan menjadi prasyarat bermanfaatnya amal. Mempersekutukan Allah, hati-hati. Dosa besar, kesesatan yang nyata menyebabkan hancurnya amal, diharamkan oleh Allah surga. Bahkan Nabi mengatakan, hadis dari sahabat Jabir, man mata la yushriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man mata, dan barang siapa meninggal yusyriku billahi syai'an, dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka masuk neraka. Masuk neraka. Antum tahu, orang yang mempersekutukan Allah itu meninggal kekal dia di neraka. Orang mempersekutukan Allah meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan tidak bertaubat, maka kekal di neraka. Surat Al-Bayyinah, antum hafalin, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir, min ahlil kitabi, yaitu dari ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, fi nari jahannam, mereka akan berada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi yuk kita jauhi, tauhidkan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Ya. Maka dikatakan, maka orang-orang musyrik yang kafir terhadap risalah Allah yang diemban oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak akan beroleh bagian dari penghapusan dosa, disebabkan oleh diri mereka sendiri yang tidak mau mentauhidkan Allah. Hadis dari Abdullah bin Amr, man raddat khutiyaratuh min hajatin faqad asyraka. Qalu ya Rasulullah ma kaffaratu dhalik? Qala ay yaqula ahaduhum Allahumma la khaira illa khairaka wa la tayra illa tayraka wa la ilaha ghairuk. Kata Nabi berdasarkan Abdullah bin Amr, barang siapa memiliki suatu keperluan, keinginan, ya, kemudian membatalkan karena mereka akan sial, ya, sebab melihat seekor burung. Jadi gini ceritanya Pak, dulu tuh orang-orang di zaman jahiliyah, dia kalau mau berdagang, pergi berdagang, sebelum berdagang dia lepas burung. Kalau burungnya terbang ke kiri, dia batal tuh pergi tuh, karena dia bilang nanti tidak akan laku. Kalau burungnya terbang ke kanan, dia segera pergi karena bertanda akan laku. Maka itu disebut apa? Tatoyur. Sama itu, kita juga begitu kadang-kadang. Apa ya Pak? Kapan mau nikahin anak? Oh jangan bulan ini, bulan itu. Kalau bulan ini begini, kalau bulan itu begitu. Tidak sesuai dengan perimbon atau kelahirannya. Masya Allah. Jangan bulan apit kalau nikah, nanti takut kejepit rizkinya gitu. Ya Allah. Yang repot nih kadang-kadang saya nih Pak, udah terlanjur dianggap ustadz. Orang datang ke rumah, dia tanya, Ustadz, kapan hari yang baik buat anak saya nikah Ustadz?
Kadang saya suka iseng. Saya tanya, tanggal lahir anakmu kapan? Ini calonnya ini, Sabtu Minggu besok lah. Oh begitu, hari libur banyak yang kondangan. Karena Rasulullah suruh segerakan kan? Kata Rasulullah kepada Ali, ada 3 perbuatan tidak boleh kau tunda. As-salatu idza atat, salat kalau sudah datang waktu, jangan ditunda. Wal janazatu idza hadarat, jenazah kalau sudah tiba, mandikan, kafani, salat, kubur cepat. Jangan ditunggu-tunggu. Yang ketiga, wal aima idza wajadat kuf'an, anak perawan kalau udah ada jodohnya, udah cepat nikahkan. Jangan nunggu bulan baik. Emang ada bulan yang diciptakan Allah tidak baik? Baik semua. Semua hari baik. Kok belum nikah juga anakmu nunggu hari baik? Kalau begini masih masuk akal. Nunggu jangan musim hujan. Kalau musim hujan takut banjir. Itu ya kawan. Emang masih ada pertanyaan Pak? Waktunya tinggal 4 menit, tinggal 3 menit malah. Iya. Satu aja ya. Baik. Jadi mentauhidkan Allah. Kita sudah sampai bab 2 walaupun belum selesai ya. Baik. Besok yang ketiga beberapa bulan lagi yaitu tentang melakukan taubat insyaallah. Baik ikhwani wa ikhwati fillah. Ustadz, apakah orang muslim yang munafik dia akan kekal di dalam neraka seperti orang kafir dan orang musyrik? Saya ingin sampaikan ikhwah, hati-hati dengan kata-kata munafik. Munafik ini ada 2. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu keyakinannya memang dia sudah tidak percaya terhadap Islam, dia pura-pura Islam karena kepentingan duniawi, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul atau Abdullah bin Sabah. Bukan cuman kekal, dia mendapat neraka yang terbawah. Dikatakan pada Quran surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu akan berada di kerak neraka. Kalau kafirnya i'tiqadi, keyakinannya memang sudah tidak Islam, cuman pura-pura. Ada munafik amali, keyakinannya tidak munafik, amalnya yang suka munafik. Tandanya orang munafik itu suka bohong. Ya, pernah bohong nggak? Halo. Masa kekal di neraka? Ya, enggak, itu namanya amali. Pernah ingkar janji nggak? Datang nggak besok? Datang. Kagak datang. Ayo, amali atau bukan tuh? Amali. Tuh. Nah, yang kekal itu munafik i'tiqadi. Makanya jangan gampang-gampang ente munafik keraknya neraka lu. Hati-hati. Jangan. Karena enggak mungkin orang tuh i'tiqadnya munafik. Mungkin perbuatannya yang munafik. Kadang-kadang ibu aja ngajarin bohong anak kok. Bapak juga gitu, guys. Pak, teleponnya bunyi. Siapa dek? Bilang aja bapak tidur. Padahal bapaknya ngomong. Itu ngajarin bohong lah tuh. Bohong itu kelakuan siapa? Kelakuan orang munafik. Ayatul munafiki, tanda orang-orang munafik itu ada 3 kan? Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Ya, kalau munafiknya amali tidak kekal. Kalau munafiknya i'tiqadi, keyakinannya, baru dia kekal. Ya cukup, sudah 10:30. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas apa yang sudah disampaikan, semoga apa yang disampaikan kita dapat manfaatnya. Untuk informasi kajian pekan depan, insyaallah hari Sabtu pukul 9 oleh Ustaz Muhammad Alid Syar'i dengan tema 1000 alasan pada al-mampu. Itu saja yang dapat disampaikan. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.